Oke pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Semoga sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Langsung aja, ini Mangadun waktunya mepet juga. Kita akan bahas soal update Pi Network ya, yang ternyata banyak banget pembaruan yang core team lakukan. Yang pertama, Mangadun dapat laporan itu dari Pak Arfat ya. Dan ini juga banyak pioners yang mengalaminya gitu, yaitu khususnya di bagian daftar periksa mainnet nomor 5 ya, itu jadi amankan akunmu. Nah di sini setelah Pak Arfat mengirimkan foto ya, jadi buat pioners yang lain kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih jelasnya, boleh ya sama Mang Adun ke Telegram atau ke Messenger, terserah deh, tapi Mang Adun nggak share WhatsApp karena itu nomor telepon ya, rawan penipuan. Nih di sini kita bisa lihat langsung, ini perbarui kata sandi ya. Jadi diminta untuk memasukkan nomor telepon. Yang Mang Adun ingat itu Belgia ya, dan di sini sudah diverifikasi sama Pak Arfat, yaitu Belgia Bang. Kan ini Mang Adun tanya, oh ya Pak Arfat, tadi waktu Pak Arfat pilih negara itu pilih negara apa ya? Belgia. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang ingin memverifikasi ulang ya, padahal di sini Pak Arfat nih, pioner bisa lihat sendiri. Di sini bahkan Pak Arfat itu sudah hijau semua ya centangnya. Nomor teleponnya sudah, verifikasi KYC-nya sudah, kata sandinya sudah semua, Facebooknya juga sudah. Tapi Pak Arfat dikirimi notifikasi seperti ini oleh Picor Team, yaitu untuk verifikasi ulang ya. Jadi seperti itu. Mang Adun juga belum dapat, Mang Adun juga nggak tahu ini apakah untuk setiap pioners ataukah beberapa pioners ya. Yang jelas ini dari Picor Team langsung. Jadi kita akan bahas lebih lanjut soal ini, yaitu di sini ya. Nah jadi kalau misalkan kata Pak Arfat itu di sini ada kendala ya, nih screenshotnya begini, terus lanjut masuk nomor telepon kita ya kan. Nah di sini ya, untuk jangan sampai ada kendala, perizinan pesan itu diaktifkan semua ya. Tuh pioners, itu log panggilan, kontak semua pokoknya ya, untuk jaga-jaga. Terus di sini juga roaming data juga diaktifkan, jangan lupa ya, di pengaturan ada. Silahkan cari aja. Dan untuk Mang sini langsung aja lah, untuk biar pioners tidak bingung, masuk ke setelan ya. Terus kelola aplikasi. Di sini ada aplikasi ya. Terus kelola aplikasi. Terus cari pesan. Seperti itu ya. Ini kan ABC nih, abjad, bagus di HP Mang Adun ya. Di HP pioners juga mudah-mudahan. Nah, cari yang P, pesan. Nah, di sini ya. Terus cari perizinan aplikasi di sini. Nah, ya. Terus untuk yang roaming data itu pioners masuk tetap di pengaturan, masih di sini. Ini masuknya ke kartu SIM dan jaringan seluler ya. Masuk ke sini, terus di setelan lanjutan. Nah, di sini ada setelan roaming data ya. Ini untuk kalau tidak salah secara internasional ya, atau ke luar negeri seperti itu. Dipastikan itunya hidup ya. Terus juga ada dari Pak Asep, bahkan mengabarkan ya. Ini Mang Adun jujur nggak tahu juga, belum diverifikasi lagi sama Pak Asep ya. Kita bisa lihat sama-sama. Ini ada namanya voice note ya di sini. Mang Adun coba nanti play, karena kata Pak Asep di sini dikabarkan bahwa yang punya akun nomor HP sudah tidak aktif, langsung minta verifikasi sesuai ya dengan yang Pak Arfat. Nah, kita bisa dengar voice note-nya Pak Asep di sini ya. Sebentar, Mang Adun volumenya besarkan dulu. Jadi begini Mang, misalkan sebelum diupdate itu aplikasi Pi Network-nya masih bisa nambang. Kalau yang nomornya udah tidak aktif, misalkan kalau diupdate, jadi otomatis itu minta verifikasi nomor, sedangkan kan nomornya sudah tidak ada, jadi otomatis aplikasinya bakalan hangus. Jadi kalau misalkan ada yang punya aplikasi tapi nomornya sudah nggak aktif, sebelum diupdate harus itu pengajuan ganti
dulu. Itu Mang. Oke, seperti itu ya. Jadi Pak Asep mengabarkan bahwasanya bagi yang nomor teleponnya banyak pioners juga yang sudah tidak aktif ya, Mang Adun sarankan itu untuk langsung ke galeri saja ya. Galeri entah itu Indosat atau Telkomsel di kota masing-masing, entah itu di Bekasi, di Jakarta, di Subang atau dimanapun ya, di Kalimantan, banyaklah pioners di mana-mana. Dicari di googling saja ya, cari pencarian galeri, misalkan galeri Indosat. Nah nanti itu akan langsung ada mapsnya ya, waktu itu pernah kita bahas. Jadi kalau misalkan yang tidak aktif, kalau menurut Pak Asep itu silahkan melakukan pengajuan dulu kepada Pikortim ya, seperti biasa di halaman dukungan ya. Pioners juga udah pada tahu di sini. Di halaman dukungan itu ada pilihan opsi ganti nomor telepon. Mungkin maksud Pak Asep seperti itu. Halaman dukungan di sini ya, paling bawah tuh. Nah, di sini tinggal tetap sama proses KYC juga ya. Kita bisa lihat di sini KYC dalam permintaan email. Nah, kita bisa lihat di sini ada nomor telepon ya, nomor telepon di sini. Nah, ini jadi metode verifikasi nomor telepon, ya, email. Nah, nanti di sini dijelaskan ya, dijelaskan untuk supaya di sini kendala-kendalanya ada ini ya. Mudah-mudahan ada yang nomor telepon juga gitu. Nah, nanti dijelaskan di sini ya. Baru setelah itu kirim. Oke. Maksud Pak Asep begini, cuman Mang Adun sarankan mudah-mudahan walaupun yang sudah lama nomornya tidak aktif, itu Mang Adun sarankan untuk dicek di galeri masing-masing ya, mudah-mudahan masih aktif, sehingga kalau misalkan yang sudah terverifikasi akunnya dengan nomor lama yang tidak aktif itu bisa diaktifkan lagi. Tapi Mang kalau misalkan belum verifikasi nomor telepon itu bagus, lakukan dulu verifikasi nomor telepon ya, setelah itu baru ya kita masuk ke permasalahan yang tadi di-share langsung sama Pak Arfat ya di sini soal amankan akun KYC Anda di sini. Oke. Bisa dipahami ya pioners. Jadi kalau misalkan yang belum verifikasi nomor telepon, verifikasi dulu nomor teleponnya. Terus kalau misalkan yang nomor teleponnya sudah terverifikasi, ini bisa langsung melakukan ini. Dan kalau misalkan yang nomornya tidak aktif, itu bisa diusahakan baik melalui halaman dukungan ataupun langsung mendatangi galeri Indosat seperti itu, galeri Telkomsel dan sebagainya ya. Dan ada beberapa informasi juga yang Mang Adun simpan di sini juga sama Pak Erwin Sumampo ya, juga mengalaminya seperti itu. Jadi ini belum ada balasan lagi ya. Ini kita bahas sama-sama, dan ada informasi tambahan buat pioners ya yang juga mungkin belum tahu. Di sini Mang Adun udah save beberapa informasi ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini kata atas nama akun Crypto Research ya. Saya kemarin diminta liveness permuk ya, verifikasi muka kiri kanan atas bawah lulus. Sekarang berubah tentatif dan diminta jadi validator, tapi belum jadi validator kedua, fase kedua katanya. Nah, ini yang penting kita jangan di skip ya. Lakukan saja arahan dari Pikortim ya. Yang penting jangan di skip, itu namanya sedang ditinjau kembali. Nanti akan otomatis kembali seperti semula, baik itu yang kolom validasinya ataupun yang daftar periksa mainnetnya ya. Karena dikabarkan di sini sama Pak Arfat, kita bisa lihat langsung ya. Setelah beliau berhasil mana tadi teh? Bisa kita lihat sini. Nah, ini dia. Udah jadi Bang, alhamdulillah. Tuh, di sini ya, nomor 5. Oke. Jadi akan kembali seperti semula ya, baik itu yang validasi ataupun yang soal amankan akun, karena itu untuk verifikasi KYC dan migrasi ke mainnet. Terus ada lagi tambahan informasi ini dari Pak Klawu ya. Dan setelah saya update tadi pagi, pada saat klik petir akan ada notifikasi Bang. Jadi Anda telah dipilih untuk konfirmasi identitas keaktifan dan diarahkan untuk vermuk ya, atau verifikasi muka seperti yang tadi ini Pak Crypto Research katakan ya. Jadi di sini lebih jelas lagi ya, fokus pada kamera. Oke, kamera perizinannya diaktifkan ya, sama tadi masuk ke aplikasi di sini ya. Perizinan kamera itu tentunya ya di aplikasi penambangan, kelola aplikasi. Nah, di sini kita cari P-Network. Ini supaya jelas, supaya rapi di browsernya juga. Di sini ya perizinan aplikasi. Nah, di sini
kamera. Nah, selalu tanya, tidak apa-apa. Terus misalkan kalau misalkan mau dirubah ya tinggal diketuk saja ya. Nah, ini izinkan saat aplikasi digunakan, seperti itu, dirubah ya. Juga di Pi browsernya sama, supaya berkaitan juga seperti itu. Di sini Pi browser, mana Pi browser? Nah, ini. Oke, perizinan aplikasi juga sama ya. Kamera juga langsung diaktifkan saja. Terus ini kata Pak Klawu tadi, kita lanjutkan. Itu senyum ya, senyum, terus tengok kanan, tengok kiri. Ini sudah pernah kita bahas. Terus hadap atas, terus hadap bawah atau nunduk ya. Sama kayak dulu kita melakukan QWC. Catatan, sebelum melakukan itu baca dan pahami, jangan tergesa-gesa. Cari tempat yang pencahayaannya bagus. Izinkan kamera. Oke, jelas ya di sini ya. Dan kalau bisa jangan berisik, jangan sampai ada orang lain juga atau siapapun di belakang kita ya. Itu. Jadi ini pencahayaan itu harus standar, jangan silau, jangan gelap. Oke, bisa dipahami ya. Dan untuk yang ini siapa? Pak Izji ya. Bang, bagaimana status yang sudah lulus QWC? Apakah harus verifikasi ulang atau cukup diabaikan? Karena ada teman saya yang melakukan verifikasi ulang, malah status QWC-nya berubah menjadi tentatif. Mohon pencerahannya, Bang. Nah, justru ya yang mengadun perhatikan di update Pikortim network penambangan ini fokus pada keaktifan atau ingin memastikan bahwasanya akun itu aktif, manusia nyata, satu orang satu akun, seperti itu. Nah, justru kalau misalkan itu di skip, itu justru akan lebih berbahaya ya buat Bapak Is ya. Jadi dilakukan saja kalau ada notifikasi itu, seperti kata Pak Klawu di sini ya. Itu Anda telah dipilih untuk konfirmasi identitas keaktifan. Jadi kalau misalkan yang mendapatkan notifikasi verifikasi muka atau identitas ulang seperti itu, apapun itu lakukan, jangan di skip. Nah, terus pada kasus yang misalkan ini dikatakan temannya itu melakukan verifikasi ulang malah berubah jadi tentatif, yaitu karena memang di sananya sedang ditinjau kembali. Nah, nanti kalau misalkan apa yang telah kita lakukan, baik itu verifikasi muka atau identitas ulang ya, itu kalau misalkan bagus, itu akan kembali seperti semula. Jelas ya. Jadi kalau misalkan di skip, itu malah mengadun jujur nggak tanggung jawab dan nggak rekomen ya, gitu loh, nggak rekomendasi. Baiknya itu dilakukan saja. Oke, kita lanjutkan. Ada di sini Pak Imam ya. Nah, ini nyimak dan tanya mengadun, saya gaptek sih untuk verifikasi email ya. Itu setelah terkirim ada jawaban dari Pikortim lah. Yang saya bingung, mau klik kata here warna biru kok tidak ada, gimana mengadun? Ini gaptek sih. Jadi gini terusun ya, jujur mengadun karena di sini tidak bisa melihat ya. Jadi untuk yang mau menghubungi mengadun, silahkan ke Telegram ya, atau Instagram, atau di Messenger Facebook juga boleh ya. Ini buat Pak Imam khususnya ya, yang nyimak selalu, mudah-mudahan nyimak soal ini juga. Jadi karena mengadun tidak ada fotonya di sini ya, mengadun bingung untuk mengarahkannya ya, karena mengadun sendiri belum mendapatkan notifikasi apa-apa kecuali perubahan di daftar periksa mainnet nomor 9 itu yang mengadun berubah-ubah terus ya. Nggak tahu lah, mudah-mudahan, karena mengadun bilang kan mengadun juga sama ya, ngeri-ngeri sedap. Harap-harap cemas seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan tetap ya kita usahakan yang terbaik seperti itu. Oke ya, tetap semangat pokoknya, go Pioners. Yang nomor teleponnya tidak aktif diusahakan, yang QWC-nya mendapatkan atau akunnya verifikasi ulang, lakukan pokoknya, jangan di skip seperti itu. Itu untuk kita juga. Jadi bukan berarti setelah kita melakukan verifikasi ulang itu malah jadi tentatif, bukan. Justru kalau misalkan di skip, itu akun tidak akan terdeteksi sebagai akun aktif, bahkan khawatirnya terdeteksi akun cloningan atau penipuan ya. Karena dengan adanya notifikasi, entah itu verifikasi muka atau mengirimkan ulang identitas pribadi atau apapun itu sama Pikortim supaya ditinjau.
gitu loh. Jangan khawatir kalau misalkan KYC tentatif atau warna orange seperti itu, atau penghitung waktu mundurnya dijeda, itu blok sistem ya yang menjedanya, dan itu terbilang aman karena apa? Sedang ditinjau, intinya seperti itu. Nanti kalau misalkan setelah semuanya selesai, itu akan kembali seperti semula, daripada kalau misalkan ada notifikasi apa-apa kita skip, malah wah ini kata Kortim gue kirimin ini nggak ada jawaban, nggak ada konfirmasi, itu malah sangat berbahaya kalau Mang Adun katakan. Oke, baik Vener ya, semoga jelas sampai di sini. Mang Adun mau aktivitas seperti biasa dulu. Ini nanti jam tengah 9-an seperti biasa ya, atau jam 9 Mang Adun share. Mudah-mudahan ya nggak ya ada penguluran waktu sedikit-sedikit, nggak ada masalah lah. Oke, terima kasih buat yang udah komentar juga. Yang lainnya mohon maaf belum bisa Mang Adun balas satu-satu. Ini Mang Adun fokus dulu ke update informasi atau update network penambangan yang sekarang ini ternyata banyak banget Pikortim lakukan pembaruan ya, atau adanya notifikasi dan sebagainya, itu untuk kita-kita juga. Oke, baik Veners ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. Tetap semangat pokoknya ya, selama kita manusia nyata, yang penting kita berusaha, itu pasti akan berhasil ya. Jadi jangan disepelekan begitu saja, semuanya dimaksimalkan. Seperti yang Mang Adun pernah katakan ya di video-video sebelumnya, Kortim akan menyediakan, ya kita sediakan juga gitu loh, apa yang dibutuhkan gitu kan, entah itu KTP-nya buram ya diperbaiki, kan seperti itu. Oke ya Pioners ya, semoga bisa dipahami. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.